Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lukman Hakim. Saya mahasiswa program studi Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta angkatan tahun 2018 dengan nomor hari 18 dan NIM 1410618009. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan penelitian saya yang berjudul Pengaruh Iklim Komunikasi terhadap Kinerja Anggota Organisasi Kepemimpinan AIESEC in UNJ, Studi Kuantitatif pada Anggota Organisasi AIESEC in UNJ. Pertama, saya akan membahas terkait bab 1, yaitu pendahuluan, di mana kita akan membahas tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian ini. Baik, penelitian ini dilatar belakangi dari adanya asumsi bahwa perubahan yang terjadi pada iklim komunikasi akan membuat perubahan pada kinerja dari anggota organisasi tersebut. Nah, asumsi ini juga didukung dari adanya hasil penelitian yang dilakukan oleh Welder Hebriel, Embria, dan Ndafula pada tahun 2019 yang menyatakan bahwa terdapat hubungan yang positif yang signifikan terhadap iklim komunikasi dengan kinerja anggota pada perusahaan manufaktur di Eritrea. Nah, selain itu, penelitian ini juga dilatar belakangi karena adanya fenomena belum maksimalnya budaya O2O pada organisasi AIESEC in UNJ pada tahun 2021, sehingga terjadi fenomena demotivation di kalangan anggota AIESEC in UNJ yang mempengaruhi kinerja anggota dalam mencapai tujuan organisasi ini. Dari latar belakang tersebut, peneliti dapat merumuskan masalah terkait pertama, yaitu bagaimana iklim komunikasi di organisasi kepemimpinan AIESEC in UNJ tahun 2021, lalu bagaimana kinerja anggota organisasi kepemimpinan AIESEC in UNJ 2021, dan apakah terdapat pengaruh iklim komunikasi terhadap kinerja anggota pada organisasi kepemimpinan AIESEC in UNJ tahun 2021. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini yaitu pertama, untuk mengetahui iklim komunikasi di organisasi kepemimpinan AIESEC in UNJ tahun 2021. Lalu untuk mengetahui kinerja anggota organisasi kepemimpinan AIESEC in UNJ tahun 2021, serta untuk mengetahui pengaruh iklim komunikasi terhadap kinerja anggota pada organisasi kepemimpinan AIESEC in UNJ tahun 2021. Adapun manfaat akademis dari penelitian ini yaitu untuk mengembangkan kajian ilmu komunikasi, khususnya komunikasi dalam organisasi mengenai iklim komunikasi dan kinerja anggota organisasi. Selain itu, peneliti juga berharap bahwa penelitian ini dapat bermanfaat bagi para praktisi komunikasi dalam organisasi, serta membantu peneliti-peneliti selanjutnya dalam mengembangkan penelitian yang memiliki tema yang sama. Selanjutnya, kita akan membahas bab 2 dari penelitian ini, yaitu kajian pustaka, di mana di dalamnya kita akan membahas terkait penelitian terdahulu, konsep-konsep yang digunakan, variabel, model penelitian, dan hipotesis teori yang digunakan dalam penelitian ini. Penelitian terdahulu. Dalam penelitian terdahulu, untuk penelitian ini, peneliti menggunakan 10 penelitian terdahulu yang serupa yang memiliki tema yang sama oleh penelitian ini. Penelitian terdahulu yang pertama yaitu penelitian dilakukan oleh Tamburian pada tahun 2019. Dalam penelitian Tamburian ini menyatakan bahwa terdapat pengaruh antara iklim komunikasi organisasi terhadap kinerja pegawainya dengan kekuatan hubungan yang sedang berdasarkan hasil uji korelasi personnya. Lalu, penelitian kedua terdahulu yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian yang dilakukan oleh Welder Hebriel pada tahun 2019. Menurut Welder Hebriel pada tahun 2019, iklim komunikasi dalam sebuah perusahaan mempengaruhi 38% kinerja dari anggota organisasi tersebut. Lalu penelitian ketiga terdahulu yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Tambuun pada tahun 2018. Menurut Tambuun pada tahun 2018, pengaruh dari iklim komunikasi organisasi terhadap kinerja karyawan cukup berpengaruh terhadap responden yang ada, baik top manajemen maupun low manajemen. Penelitian terdahulu selanjutnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Irwan dan Venus pada tahun 2016. Dalam penelitian ini, hasil yang didapat bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara iklim komunikasi organisasi terhadap kinerja pegawainya. Lalu penelitian selanjutnya yaitu yang dilakukan oleh Yohane pada tahun 2013 yang menyatakan bahwa jika iklim organisasi mengalami penurunan, maka kinerja pada karyawan juga mengalami penurunan. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa iklim akan mempengaruhi kinerja dari karyawan tersebut. Lalu penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Abdus Mat pada tahun 2015 menyatakan
menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara iklim komunikasi organisasi terhadap kinerja karyawan sebesar 22,7% dan sisanya yaitu sebesar 77,3% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitiannya. Lalu penelitian selanjutnya yang terdahulu yaitu penelitian yang dilakukan oleh Nur Lydia pada tahun 2018. Menurutnya 90,5% perubahan kinerja dari pegawai dipengaruhi oleh iklim komunikasi itu sendiri, sedangkan 9,5% lainnya dipengaruhi oleh faktor yang tidak diteliti dalam penelitiannya. Lalu penelitian selanjutnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Promadani pada tahun 2020 yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang besar antara iklim komunikasi dengan kinerja dari karyawan di PT Pertamina Persero RU3 sebesar 44,7%. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Gustiandri pada tahun 2012 menyatakan bahwa iklim komunikasi yang ada pada organisasi tersebut memiliki pengaruh yang besar senilai 44,3% terhadap kinerja dari pegawai yang ada di organisasi tersebut. Dan penelitian terakhir terdahulu yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu penelitian yang dilakukan oleh Ramdhani pada tahun 2019. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Ramdhani pada tahun 2019 menyatakan bahwa 29,1% kinerja karyawan dipengaruhi oleh iklim komunikasi yang ada pada perusahaan tersebut. Selain itu, 70,9% dari kinerja karyawan dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar dari iklim komunikasi. Adapun kesamaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian terdahulu ada pada penggunaan teori iklim komunikasi fase, lalu ada penggunaan konsep Communication Climate Inventory dalam mengukur iklim komunikasi organisasi, dan penggunaan teori pengukuran kinerja Bernardian dan Russell untuk mengukur kinerja pada organisasi ISEC INWNJ itu sendiri. Lalu perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian-penelitian terdahulu yaitu ada pada penarikan sampel yang mayoritas menggunakan sampel bertujuan, namun dalam penelitian ini peneliti menggunakan saturate sample atau sampel jenuh. Lalu kedua yaitu adanya objek dan tempat penelitian di mana penelitian ini berfokus pada ISEC INWNJ itu sendiri. Adapun konsep yang digunakan dalam penelitian itu yaitu teori iklim komunikasi organisasi yang dikemukakan oleh Erwin Paase dan Don F. Fowles, di mana menurutnya iklim komunikasi merupakan suatu cita makro, abstrak dan gabungan dari suatu fenomena global yang disebut komunikasi organisasi. Asumsi dari teori ini mengungkapkan bahwa iklim komunikasi berperan sangat besar dalam mempengaruhi produktivitas, kualitas, dan kepuasan dari anggota organisasi tersebut. Asumsi teori ini selanjutnya yaitu segala perubahan yang terjadi pada iklim komunikasi juga dapat mempengaruhi dari kinerja anggota dan produktivitas anggota organisasi tersebut. Konsep berikutnya yaitu konsep Communication Climate Inventory, yaitu konsep yang digunakan untuk mengukur iklim komunikasi pada suatu organisasi. Adapun dimensi-dimensi dari konsep ini yaitu kepercayaan, di mana setiap orang dalam organisasi di semua tingkat, baik staf hingga pimpinan, harus berusaha keras dalam mengembangkan dan mempertahankan hubungan yang baik. Selanjutnya, dimensi berikutnya yaitu partisipasi dalam pengambilan keputusan, di mana para anggota di semua tingkat dalam organisasi harus diajak berkomunikasi dan berkonsultasi mengenai semua masalah dalam semua wilayah kebijakan organisasi yang relevan dengan kedudukan mereka. Dimensi yang ketiga yaitu ada supportiveness, di mana dengan kejujuran, pegawai mampu mengatakan apa yang ada dalam pikiran mereka tanpa mengindahkan apakah mereka berbicara kepada teman, bawahan, atau atasan. Dimensi Communication Climate Inventory berikutnya yaitu adanya keterbukaan dalam komunikasi ke bawah, di mana anggota organisasi harus relatif mudah memperoleh informasi yang berhubungan langsung dengan tugas mereka saat itu. Lalu dimensi berikutnya adalah mendengarkan dalam komunikasi ke atas, di mana anggota di semua tingkat dalam organisasi harus mendengarkan saran-saran atau laporan-laporan masalah yang dikemukakan di semua tingkatan bawahan dalam organisasi secara berkesinambungan dan dalam pikiran yang terbuka. Dimensi komunikasi climate inventory berikutnya yaitu perhatian yang tinggi terhadap target kinerja, di mana anggota di semua tingkat di semua organisasi harus menunjukkan suatu komitmen yang sama. Konsep berikutnya yaitu konsep kinerja anggota yang dikemukakan oleh Bernardian dan Russell dalam Sutrisno. Menurutnya, kinerja adalah keberhasilan seorang anggota atau sekelompok orang dalam melakukan pekerjaan, melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab masing-masing. Adapun aspek yang diukur dalam kinerja
anggota yaitu kualitas, kuantitas, waktu kerja, dan kerjasama. Kinerja dalam penelitian ini yang ingin diteliti oleh peneliti yaitu kinerja dari anggota organisasi kepemimpinan ISEC in UNJ pada masa jabat tahun 2021. Adapun dimensi-dimensi dalam penelitian untuk mengukur kinerja anggota organisasi ISEC in UNJ itu sendiri yang dikemukakan oleh Bernardian yaitu terdiri dari kualitas atau kualitas kerja, kuantitas kerja, batas waktu, cost effectiveness, need for supervisor atau dibutuhkannya pengawasan dalam setiap pekerjaan, dan interpersonal impact. Selanjutnya, variabel penelitian. Adapun variabel bebas dalam penelitian ini yaitu iklim komunikasi organisasi kepemimpinan ISEC in UNJ. Sedangkan variabel terikat dari penelitian ini adalah kinerja anggota organisasi kepemimpinan ISEC in UNJ. Berikut ini adalah model dalam penelitian ini di mana iklim komunikasi organisasi kepemimpinan ISEC in UNJ berpengaruh pada kinerja anggota organisasi kepemimpinan ISEC in UNJ. Adapun hipotesis dalam penelitian ini yaitu terdapat pengaruh pada iklim komunikasi organisasi kepemimpinan ISEC in UNJ terhadap kinerja anggota organisasi kepemimpinan ISEC in UNJ tahun 2021. Selanjutnya yaitu kita akan membahas terkait metode penelitian yang terdapat pada bab 3. Dalam metode penelitian ini kita akan membahas terkait paradigma, pendekatan, unit analisis, pengumpulan data, analisis, populasi, dan sampel yang digunakan dalam penelitian ini. Paradigma penelitian. Paradigma merupakan suatu hal yang paling mendasar pada sebuah penelitian. Dengan menentukan paradigma dalam sebuah penelitian dilakukan untuk mengaksesikan sesuatu, memilih mode penelitian yang ingin kita gunakan, memilih bagaimana kita mengumpulkan dan menganalisis data, membangun konsep dan kerangka teori hingga pada membuat kerangka penelitian. Adapun paradigma dalam penelitian ini yaitu paradigma positivisme, di mana paradigma positivisme adalah sebuah paradigma yang bertujuan untuk menggambarkan pendekatan ilmiah secara positif. Lalu berikutnya ada pendekatan penelitian. Pada dasarnya terdapat dua jenis pendekatan dalam sebuah penelitian, yaitu kuantitatif dan kualitatif. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kuantitatif yang dapat diartikan sebagai sebuah metode penelitian yang didasarkan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random. Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Dan berikutnya yaitu adalah jenis penelitian. Berdasarkan Wenzel dan Beebe pada tahun 1994 terdapat 3 jenis penelitian yaitu penelitian eksplorasi, penelitian deskripsi, dan penelitian eksplanatif. Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian eksplanatif, di mana penelitian eksplanatif merupakan suatu metode penelitian yang menggambarkan dua variabel yang diteliti, menguji teori yang mengasumsikan terhadap pengaruh antara iklim komunikasi organisasi terhadap kinerja anggota organisasi. Selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data merupakan sebuah strategi yang digunakan dalam sebuah penelitian tentang bagaimana data dan peneliti akan diperoleh. Menurut Scaran dan Bogi pada tahun 2014, terdapat 6 strategi teknik pengumpulan data yang dapat digunakan untuk memperoleh data dalam penelitian. Antara lain yaitu ada eksperimen, survei, etnografi, studi kasus, grounded theory, dan action research. Nah, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan strategi survei. Dalam penelitian kuantitatif, menurut Scaran dan Bogi, metode pengumpulan datanya dapat menggunakan kuesioner. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian survei dengan kuesioner sebagai metode pengumpulan datanya. Penelitian survei didefinisikan sebagai penelitian yang mengambil sampel dari suatu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan datanya. Lalu ada unit analisis. Unit analisis menurut Neumann pada tahun 2014 mengacu pada jenis unit yang digunakan saat mengukur konsep dan variabel. Biasanya, unit analisis terdiri dari individu atau seorangan, kelompok seperti keluarga, komunitas, organisasi seperti perusahaan dan universitas, kategori sosial seperti kelas sosial dan jenis kelamin, institusi sosial, dan masyarakat seperti suku atau negara. Banyak studi yang menjadikan individu sebagai unit analisis, namun perlu diketahui bahwa individu bukan satu-satunya unit analisis.
Adapun unit analisis pada penelitian ini adalah individu, di mana satuan yang diteliti yang bisa berupa individu, kelompok, benda, atau suatu latar peristiwa sosial seperti misalnya aktivitas individu atau kelompok sebagai subjek penelitian. Selanjutnya yaitu unit observasi, di mana unit observasi dari penelitian ini yaitu Organisasi Kepemimpinan AIESEC in UNJ. Selanjutnya yaitu populasi. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk mempelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Adapun populasi dari penelitian ini merupakan anggota Organisasi Kepemimpinan AIESEC in UNJ masa jabat tahun 2021 sebanyak 36 orang. Populasi tersebut merupakan akumulasi dari seluruh anggota Organisasi Kepemimpinan AIESEC in UNJ yang terdiri dari 1 orang ketua organisasi, 4 anggota bagian finance, 13 anggota bagian talent management, 10 anggota bagian external relation, dan 8 anggota bagian outgoing global volunteer. Selanjutnya yaitu teknik penarikan sampel dalam penelitian ini. Secara mendasar, teknik penarikan sampel dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu dengan sistem penarikan sampel atau sensus. Informasi tentang parameter populasi dapat diperoleh dengan melakukan sensus atau dengan menggunakan sampel. Dalam menentukan jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik sensus atau teknik sampel jenuh, di mana teknik sampel jenuh adalah jenis teknik penentuan sampel yang menggunakan seluruh anggota populasi sebagai anggota sampel itu sendiri. Peneliti menggunakan teknik sensus karena populasi yang terdapat dalam penelitian yang berjudul Pengaruh Iklim Komunikasi terhadap Kinerja Anggota Organisasi Kepemimpinan AIESEC in UNJ cenderung kecil dan memiliki tingkat keragaman karakteristik yang tinggi. Selanjutnya yaitu sampel. Sampel adalah bagian populasi yang mempunyai ciri-ciri atau keadaan tertentu yang akan diteliti. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik sensus sebagai cara dalam mengumpulkan datanya. Teknik sensus merupakan teknik yang menjadikan seluruh anggota populasi dari sebuah penelitian ke sampel. Maka dari itu, total sampel dalam penelitian ini yaitu sebanyak 36 orang sama dengan total populasi. Karakteristik dari sampel dalam penelitian ini adalah anggota Organisasi Kepemimpinan AIESEC in UNJ masa jabat 2021. Hal tersebut dilakukan karena jumlah populasi dalam penelitian ini yang relatif kecil. Berikutnya yaitu metode pengumpulan data. Terdapat 2 jenis metode pengumpulan data menurut Sekaran dan Bogi, yaitu metode pengumpulan data secara primer dan metode pengumpulan data secara sekunder. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penarikan data primer. Untuk memperoleh datanya, peneliti menggunakan angket atau kuesioner dengan tujuan untuk mendapatkan informasi secara langsung menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Adapun bentuk pernyataan dalam kuesioner peneliti merupakan pernyataan tertutup dengan tujuan responding tindak menjawab pernyataan di luar konteks penelitian ini. Skala yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala Likert yang terdiri dari 4 kategori dengan menghilangkan kategori netral agar penelitian ini memperoleh hasil yang signifikan. Adapun 4 kategori tersebut antara lain sangat setuju, setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Berikutnya adalah validitas, berasal dari kata validity yang mempunyai arti sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Validitas dalam penelitian ini menyatakan derajat ketetapan alat ukur penelitian terhadap isi sebenarnya yang diukur. Pengujian validitas penelitian ini menggunakan tools analisis faktor yaitu KMO-MSA. Persyaratan pokok yang harus dipenuhi adalah nilai Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy harus lebih besar dari 0. Berikut ini hasil dari uji validitas pada kedua instrumen penelitian untuk variabel X dan variabel Y pada penelitian ini. Menurut Malhotra pada tahun 2012, nilai valid dari sebuah uji validitas uji KMO adalah 0,5. Maka dapat dikatakan bahwa menurut hasil uji KMO terhadap variabel X pada penelitian ini, yaitu iklim komunikasi organisasi kepemimpinan AIESEC in UNJ, dinyatakan valid karena tabel tersebut menunjukkan nilai KMO sebesar 0,582. Selanjutnya, dapat dikatakan juga bahwa menurut hasil uji KMO terhadap variabel Y pada penelitian ini, yaitu kinerja anggota organisasi kepemimpinan AIESEC in UNJ dinyatakan valid karena tabel tersebut menunjukkan nilai KMO yang sebesar 0,638. Selanjutnya yaitu adalah uji reliabilitas. Reliabilitas berasal dari kata reliability, di mana
indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan. Bila suatu alat ukur dipakai 2 kali untuk mengukur gejala yang sama dan hasil pengukuran yang diperoleh relatif konstan, maka alat pengukur tersebut dikatakan reliable. Dengan kata lain, reliabilitas menunjukkan konsistensi suatu alat pengukuran di dalam pengukur gejala yang sama. Pengujian reliabilitas instrumen pada penelitian ini adalah dengan menggunakan rumus Alpha-Cronbach karena instrumen penelitian ini berbentuk angket dan skala interval. Menurut Malhotra pada tahun 2010, suatu instrumen dikatakan reliable ketika nilai Alpha-Cronbach-nya lebih besar dari 0,6. Berikut ini merupakan hasil dari uji reliabilitas pada kedua variabel penelitian ini, yaitu variabel X dengan variabel Y. Berdasarkan hasil tabel uji reliabilitas statistik alfa di atas, nilai Cronbach alpha sebesar 0,676. Nah, menurut Malhotra pada tahun 2010, suatu instrumen uji reliable apabila nilai Cronbach alpha-nya lebih besar dari 0,6, sehingga dapat dikatakan bahwa instrumen variabel X pada penelitian ini, yaitu iklim komunikasi organisasi kepemimpinan Isaac InWNJ, sangat reliable. Lalu, berdasarkan tabel uji reliabilitas untuk variabel Y pada penelitian ini menunjukkan nilai Cronbach alpha yang sebesar 0,749. Dengan kata lain, instrumen variabel Y pada penelitian ini, yaitu kinerja anggota organisasi kepemimpinan Isaac InWNJ itu sendiri, sangat reliable. Selanjutnya yaitu metode analisis data. Dalam penelitian ini terdapat 2 variabel, yaitu variabel bebas, yaitu iklim komunikasi, dan variabel terikat, yaitu kinerja anggota organisasi. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan SPSS Statistik 25 sebagai alat uji dalam memudahkan menganalisis data yang diperoleh. Adapun metode analisis yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini antara lain yaitu analisis deskriptif univariat, di mana analisis univariat merupakan analisis yang dilakukan pada setiap variabel dari hasil penelitian dan digunakan untuk mengetahui persebaran frekuensi dan persentase dari data variabel bebas dan variabel terikat. Analisis deskriptif dalam penelitian ini dilakukan dengan menginterpretasikan hasil data yang diperoleh peneliti dari lapangan. Lalu yang kedua adalah analisis korelasi persen. Analisis korelasi persen penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara variabel-variabel yang ada dalam penelitian ini. Variabel-variabel tersebut yaitu iklim komunikasi organisasi pada organisasi kepemimpinan Isaac InWNJ sebagai variabel bebasnya dan kinerja anggota organisasi pada organisasi kepemimpinan Isaac InWNJ sebagai variabel terikatnya. Analisis berikutnya yaitu analisis regresi. Dalam penelitian ini, analisis regresi dilakukan ketika nilai korelasi antara 2 variabel yang diuji, yaitu variabel X, iklim komunikasi organisasi, dan variabel Y, kinerja anggota, mempunyai hubungan yang linear. Persamaan regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear sederhana karena dalam penelitian ini hanya menggunakan satu variabel bebas dan satu variabel terikat. Adapun persamaan regresi dalam penelitian ini dapat diketahui sebagai rumus Y aksen sama dengan A plus BX. Selanjutnya yaitu hipotesis riset. Hipotesis riset adalah jawaban sementara terhadap pertanyaan-pertanyaan penelitian. Adapun hipotesis riset dalam penelitian ini yaitu HO, di mana tidak terdapat pengaruh pada iklim komunikasi organisasi kepemimpinan Isaac InWNJ terhadap kinerja anggota organisasi kepemimpinan Isaac InWNJ tahun 2021, dan HA yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh pada iklim komunikasi organisasi kepemimpinan Isaac InWNJ terhadap kinerja anggota organisasi kepemimpinan Isaac InWNJ tahun 2021. Selanjutnya yaitu hipotesis statistik. Hipotesis statistik adalah pernyataan atau dugaan mengenai keadaan populasi yang sifatnya masih sementara atau lemah tingkat kebenarannya. Hipotesis statistik bisa berbentuk suatu variabel seperti binominal, Poisson, dan normal, atau nilai suatu parameter seperti mean, varian, standar deviasi, dan proporsi. Berikut ini hipotesis statistik dalam penelitian ini seperti yang ada pada gambar. Selanjutnya yaitu operasional konsep. Berikut ini adalah tabel operasional konsep dalam penelitian ini di mana terdapat 2 variabel yaitu iklim komunikasi organisasi dan kinerja anggota, di mana untuk dimensi iklim komunikasi organisasi terdiri dari kepercayaan, pembuat keputusan bersama, supportiveness, keterbukaan dalam komunikasi ke bawah, mendengarkan dalam komunikasi ke atas, dan perhatian yang tinggi terhadap target kinerja.
Selanjutnya, dimensi dalam variabel kinerja anggota ada pada kualitas kerja, kuantitas kerja, ketepatan waktu, efektivitas biaya, perlu untuk pengawasan, dan interpersonal impact, di mana seluruh dari pernyataan dan indikator ini menggunakan skala Likert. Berikut ini yaitu kuesioner yang peneliti gunakan dalam penelitian ini yang terdiri dari pertanyaan terkait jenis kelamin, usia, divisi, serta pertanyaan terkait pernyataan dalam penelitian ini yang berjumlah 21 pernyataan. Berikutnya kita akan membahas terkait bab 4 yaitu hasil dan pembahasan, di mana dalam bab ini kita akan membahas terkait deskripsi Isaac in UNJ itu sendiri, analisis univariat, analisis korelasi, dan analisis regresi yang digunakan dalam penelitian ini. Pertama, kita akan membahas terkait deskripsi Isaac in UNJ itu sendiri. Isaac in UNJ atau Isaac in Universitas Negeri Jakarta sudah berdiri sejak tahun 2015. Isaac merupakan singkatan dari Association for the International Exchange of Students in Economics and Commerce, di mana Isaac sendiri merupakan sebuah organisasi kepemudaan yang memiliki visi untuk menciptakan perdamaian di dunia melalui pengawasan dan pengasahan jiwa kepemimpinan pada generasi muda, memaksimalkan potensi yang ada pada setiap individu, serta menghargai perbedaan budaya yang ada. Isaac in Universitas Negeri Jakarta merupakan sebuah organisasi kepemudaan internasional bagi seluruh mahasiswa dan mahasiswi yang ada di Universitas Negeri Jakarta. Dalam mencapai tujuan tersebut, Isaac in Universitas Negeri Jakarta sebagai sebuah organisasi berdiri dengan 4 divisi dan diketuai oleh 1 orang, di mana 1 orang ketua tersebut kita sebut sebagai Local Committee President Isaac in UNJ atau LCP Isaac in UNJ. Ketua tersebut bertugas untuk memimpin Isaac in UNJ untuk mencapai tujuan yang dibantu dengan 4 divisi yang terdiri dari divisi keuangan yang disebut sebagai divisi finance, divisi sumber daya manusia yang disebut sebagai divisi talent management, divisi produk yang disebut sebagai divisi outgoing global volunteers, dan divisi hubungan masyarakat yang disebut sebagai divisi external relation. Selanjutnya yaitu analisis deskriptif. Analisis deskriptif yang dilakukan dalam penelitian ini berupa menginterpretasikan hasil data temuan yang peneliti dapati dari lapangan. Data yang diinterpretasikan dalam penelitian ini diperoleh dari jawaban responden pada kuesioner yang peneliti bagikan pada objek penelitian yaitu organisasi kepemimpinan Isaac in UNJ. Adapun data yang dideskriptifkan dalam penelitian ini yaitu identitas responden, data variabel X penelitian ini yaitu iklim komunikasi organisasi, dan data variabel Y penelitian ini yaitu kinerja anggota. Deskripsi data identitas responden merupakan hasil interpretasi dari jawaban responden terhadap kuesioner peneliti terkait identitas mereka. Adapun data yang dideskripsikan berupa data jenis kelamin, usia, dan asal divisi mereka. Dalam deskripsi data identitas responden ini, peneliti menjabarkan hasil olahan data yang didapat oleh peneliti dari SPSS 25. Dalam penelitian ini, peneliti mengajukan 3 jenis pertanyaan terkait identitas responden yang harus dijawab. Adapun pertanyaan tersebut berkaitan dengan jenis kelamin, usia, dan divisi responden bekerja pada organisasi Isaac in UNJ itu sendiri. Pertanyaan jenis kelamin dalam penelitian ini terdapat 2 pilihan, yaitu laki-laki dan perempuan. Hasil olahan statistik peneliti dapat ditunjukkan sebagai tabel berikut, di mana dapat diketahui bahwa jumlah anggota perempuan di organisasi kepemimpinan Isaac in UNJ tahun 2021 lebih banyak sebesar 75% atau setara dengan 27 orang. Sedangkan total anggota laki-laki pada organisasi ini sebanyak 9 orang atau setara dengan 25% dari total responden. Untuk persebaran anggota tersebut berdasarkan jenis kelamin, tidak ada aturan yang mengatakan bahwa jumlah anggota perempuan harus lebih banyak daripada jumlah anggota laki-laki. Isaac in UNJ itu sendiri merupakan salah satu organisasi yang memiliki nilai untuk tidak mendiskriminasikan seseorang berdasarkan jenis kelamin, etnis, seksual, agama, bahkan negara tempat anggota itu berasal. Isaac in UNJ merupakan sebuah organisasi yang bertujuan untuk meningkatkan kepemimpinan setiap orang. Berikutnya, pada pertanyaan terkait usia kepada responden, terdapat 3 jenis pilihan jawaban, antara lain mereka yang berusia 18-20 tahun, 21 hingga 23 tahun, dan lebih dari 24 tahun. Dari hasil pengolahan statistik
peneliti diperoleh data pada tabel berikut, di mana mayoritas anggota organisasi AIESEC in UNJ berusia 21 hingga 23 tahun dengan jumlah 21 orang atau setara dengan 58,3%. Pada rentan usia 18 hingga 20 tahun, total anggota organisasi AIESEC in UNJ sebanyak 14 orang atau sama dengan 38,9%. Sedangkan didapati sebanyak 1 orang anggota AIESEC in UNJ tahun 2021 yang memiliki usia lebih dari 24 tahun. Pada organisasi kepemimpinan AIESEC in UNJ itu sendiri tidak memiliki aturan batasan umur bagi anggotanya. Menurut peraturan keanggotaan AIESEC in UNJ yang dikenal dengan sebutan Lokal Kompendium mengatakan bahwa anggota organisasi kepemimpinan AIESEC in UNJ itu sendiri adalah mahasiswa aktif Universitas Negeri Jakarta. Selanjutnya, pada pertanyaan terkait divisi tempat responden bekerja, terdapat 5 pilihan jawaban, yaitu LCP atau Local Committee President, Divisi Talent Management, Divisi Finance, Divisi Outgoing Global Volunteers, dan Divisi External Relations, di mana berdasarkan hasil pada tabel tersebut terkait data anggota organisasi kepemimpinan AIESEC UNJ berdasarkan divisi tempat masing-masing bekerja, dapat diketahui bahwa Divisi Talent Management merupakan divisi dengan total anggota paling banyak, yaitu sebesar 36,1% atau 13 orang. Divisi kedua dengan jumlah anggota paling banyak yaitu Divisi External Relations dengan total 10 orang, lalu disusul dengan Divisi Outgoing Global Volunteer dengan 8 orang, dan Divisi Finance dengan 4 orang. Selanjutnya yaitu analisis deskriptif data variable X, yaitu iklim komunikasi organisasi. Pada penelitian ini, peneliti akan mendeskripsikan data variable X yang berkaitan tentang iklim komunikasi organisasi yang telah peneliti peroleh melalui penyebaran kuesioner kepada responden. Peneliti mendeskripsikan data hasil jawaban responden tentang dimensi-dimensi yang mempengaruhi iklim komunikasi organisasi, khususnya organisasi kepemudaan AIESEC in UNJ. Total dimensi iklim komunikasi organisasi dalam penelitian ini sebanyak 6 dimensi dengan total indikator sebanyak 11 indikator. Pada pernyataan pertama, yaitu saya turut membangun kepercayaan dengan anggota organisasi kepemimpinan AIESEC in UNJ tahun 2021, dapat diketahui bahwa tidak terdapat responden yang menjawab sangat tidak setuju dan tidak setuju. Mayoritas responden menjawab pernyataan ini sangat setuju dengan total responden yang menjawab sebanyak 30 orang atau setara dengan 83,3% dari total responden. Sisanya sebanyak 6 orang atau sebanyak 16,7% menjawab dengan setuju pernyataan ini. Lalu untuk pernyataan yang kedua, yaitu saya mampu mempertahankan hubungan baik saya dengan anggota organisasi kepemimpinan AIESEC in UNJ tahun 2021 yang lain, dapat diketahui bahwa tidak terdapat responden yang menjawab sangat tidak setuju dan tidak setuju. Mayoritas responden tetap menjawab pernyataan dengan sangat setuju dengan total responden yang menjawab sebanyak 31 orang atau 86,1% dari total responden. Sisanya sebanyak 5 orang atau sebanyak 13,9% dari total responden menjawab setuju kalau mereka mampu mempertahankan hubungan baik mereka dengan seluruh anggota organisasi. Pada pernyataan ketiga, yaitu saya dilibatkan dalam penyelesaian masalah yang ada di organisasi ini sesuai dengan peran saya, dapat diketahui bahwa tidak terdapat responden yang menjawab sangat tidak setuju. Namun terdapat satu responden dengan nilai persentase sebanyak 2,8% menjawab tidak setuju untuk pernyataan ini. Mayoritas responden menjawab pernyataan ini dengan sangat setuju dengan total responden yang menjawab sebanyak 30 orang atau setara dengan 83,3% dari total responden. Sisanya sebanyak 5 orang atau sebanyak 13,9% dari total responden menjawab pernyataan ini dengan setuju. Dan pernyataan yang keempat dalam penelitian ini yang berkaitan tentang saya turut serta dalam mengambil atau pembuatan keputusan di organisasi kepemimpinan AIESEC in UNJ itu sendiri, dapat diketahui bahwa masih tidak terdapat responden yang menjawab pernyataan dengan sangat tidak setuju. Namun terdapat satu responden dengan nilai persentase sebanyak 2,8% menjawab pernyataan ini dengan tidak setuju. Selain itu, mayoritas responden menjawab pernyataan ini dengan sangat setuju dengan total responden yang menjawab sebanyak 29 orang atau 80,6% dari total respondennya. Sisanya sebanyak 6 orang atau sebanyak 16,7% dari total responden menjawab setuju untuk pernyataan.
Selanjutnya, pada pernyataan kelima dalam penelitian ini yang berbunyi, saya berani berkata jujur pada semua orang tanpa memandang jabatan terkait pekerjaan dan masalah yang ada pada organisasi kepemimpinan Isaac InONJ tahun 2021, dapat dilihat bahwa terdapat satu orang dengan total persentase sebanyak 2,8% menjawab sangat tidak setuju dan tidak setuju dengan pernyataan ini. Namun, terdapat 8 responden dengan nilai persentase sebanyak 22,2% menjawab pernyataan ini dengan setuju. Selain itu, mayoritas responden menjawab pernyataan sangat setuju dengan total responden yang menjawab sebanyak 26 orang atau 72,2% dari total respondennya. Selanjutnya, pada pernyataan ke-6 penelitian ini yang berbunyi, saya berkata jujur pada semua orang tanpa melihat jabatan terkait pekerjaan dan masalah yang ada pada organisasi kepemimpinan Isaac InONJ tahun 2021, dapat dilihat bahwa terdapat 2 orang dengan total persentase sebanyak 5,6% menjawab tidak setuju terhadap pernyataan ini. Selain itu, terdapat 5 atau sebesar 13,9% dari total responden menjawab setuju terhadap pernyataan ini. Mayoritas responden menjawab pernyataan ini dengan sangat setuju dengan total responden yang menjawab sebanyak 29 orang atau 80,6% dari total respondennya. Dan pernyataan ketujuh yaitu saya mengetahui tugas apa yang harus saya kerjakan di bagian saya sebagai anggota organisasi kepemimpinan Isaac InONJ tahun 2021, dapat diketahui bahwa tidak terdapat responden yang menjawab sangat tidak setuju dan tidak setuju. Mayoritas responden menjawab pernyataan ini dengan sangat setuju dengan total responden yang menjawab sebanyak 27 orang atau 75% dari total respondennya. Sisanya sebanyak 9 orang atau sebanyak 25% menjawab setuju bahwa anggota organisasi tersebut mengetahui segala tugas mereka yang harus mereka lakukan dari pimpinan mereka. Pada pernyataan ke-8 dalam penelitian ini yang berbunyi, pemimpin saya mendengarkan saya atau laporan masalah yang saya ajukan sebagai anggota organisasi kepemimpinan Isaac InONJ tahun 2021, dapat diketahui juga bahwa tidak terdapat responden yang menjawab tidak sangat setuju dan tidak setuju. Mayoritas responden menjawab pernyataan sangat setuju dengan perolehan jawaban dengan total sebanyak 31 orang yang menjawab atau setara dengan 86,1% dari total responden yang ada. Sisanya sebanyak 5 orang atau 13,9% menjawab setuju terhadap pernyataan ini. Pada pernyataan berikutnya yaitu pernyataan ke-9 yang berkaitan tentang pimpinan saya memperhatikan masalah dan keluhan dari anggota organisasi kepemimpinan Isaac InONJ tahun 2021, diperoleh data bahwa tidak terdapat responden yang menjawab sangat tidak setuju. Namun terdapat satu responden dengan nilai persentase sebanyak 2,8% menjawab tidak setuju untuk pernyataan ini. Selain itu, sebanyak 25 orang atau setara dengan 69,4% dari total responden menjawab pernyataan ini dengan sangat setuju. Sisanya sebanyak 10 orang atau setara dengan 27,8% dari total responden menjawab setuju untuk pernyataan ini. Untuk pernyataan berikutnya yaitu pernyataan yang ke-10 yang berbunyi, saya berkomitmen tinggi dalam menyelesaikan tugas pekerjaan saya sebagai anggota organisasi kepemimpinan Isaac InONJ tahun 2021, diperoleh data bahwa masih tidak terdapat responden yang menjawab sangat tidak setuju. Namun, diperoleh bahwa terdapat 2 responden dengan nilai persentase sebanyak 5,6% menjawab tidak setuju untuk pernyataan ini. Selanjutnya dapat dilihat bahwa sebanyak 27 orang atau setara dengan 75% dari total responden menjawab pernyataan ini dengan sangat setuju, dan sisanya sebanyak 7 orang atau 19,4% dari total responden menjawab setuju untuk pernyataan ini. Dan pernyataan ke-11 dalam penelitian ini yang berbunyi, saya mengetahui kondisi pekerjaan anggota organisasi kepemimpinan Isaac InONJ tahun 2021, dapat diketahui dari tabel di atas bahwa tidak terdapat responden yang menjawab sangat tidak setuju dan tidak setuju untuk pernyataan ini. Namun mayoritas responden menjawab pernyataan ini sangat setuju dengan total responden yang menjawab sebanyak 28 orang atau 77,8% dari total respondennya. Sisanya sebanyak 8 orang atau sebanyak 22,2% menjawab setuju bahwa anggota organisasi mengetahui kondisi pekerjaan anggota organisasi kepemimpinan Isaac InONJ tahun 2021 yang lainnya.
Selanjutnya yaitu analisis deskriptif data variabel Y kinerja anggota. Pada bagian ini, peneliti akan mendeskripsikan data variabel Y pada penelitian ini yang berkaitan tentang kinerja anggota berdasarkan data yang diperoleh dari responden. Penelitian mendeskripsi data hasil jawaban responden tentang dimensi-dimensi yang mempengaruhi kinerja anggota, khususnya pada organisasi kepemudaan AIESEC in ONJ. Total dimensi dalam penelitian ini adalah 6 dimensi dengan total indikator sebanyak 10 indikator dan 10 pernyataan. Untuk pernyataan ke-12 atau pernyataan yang pertama pada variabel Y yang berbunyi hasil pekerjaan yang saya lakukan sesuai dengan yang ditargetkan sebagai anggota organisasi kepemimpinan AIESEC in ONJ tahun 2021 dapat dilihat bahwa tidak terdapat responden yang menjawab sangat tidak setuju dan tidak setuju untuk pernyataan ini. Namun, banyak responden yang menjawab pernyataan sangat setuju dengan total responden yang menjawab sebanyak 29 orang atau setara dengan 80,6% dari total respondennya. Sisanya responden sebanyak 7 orang atau sebanyak 19,4% menjawab setuju bahwa seluruh hasil pekerjaan yang mereka lakukan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya sebagai anggota organisasi tersebut. Pada pernyataan ke-13 yang berbunyi jumlah hasil pekerjaan yang harus saya lakukan telah sesuai dengan yang ditargetkan, diperoleh bahwa tidak ada responden yang menjawab pernyataan ini dengan sangat tidak setuju atau tidak setuju. Secara mayoritas, responden menjawab pernyataan ini dengan sangat setuju, dengan total responden yang menjawabnya sebanyak 28 orang atau setara dengan 77,8%. Sedangkan 8 atau setara dengan 22% orang lainnya menjawab setuju bahwa jumlah hasil pekerja mereka telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada organisasi kepemimpinan AIESEC in ONJ itu sendiri. Pernyataan berikutnya yaitu pernyataan ke-14 yang berbunyi, saya tidak membutuhkan waktu tambahan dalam menyelesaikan tugas saya sebagai anggota organisasi kepemimpinan AIESEC in ONJ pada tahun 2021. Dapat dilihat bahwa tidak terdapat responden yang menjawab sangat tidak setuju. Namun diperoleh bahwa terdapat satu responden dengan nilai persentase sebanyak 2,8% menjawab tidak setuju untuk pernyataan ini. Selanjutnya dapat dilihat bahwa 28 orang atau 77,8% dari total responden menjawab pernyataan ini dengan sangat setuju dan sisanya sebanyak 7 orang atau sebanyak 19,4% dari total responden menjawab setuju bahwa mereka tidak membutuhkan waktu tambahan dalam menyelesaikan tugas sebagai anggota organisasi kepemimpinan AIESEC in ONJ. Maka dengan begitu mereka dapat dikatakan mampu menyelesaikan tugas mereka dengan tepat waktu. Dalam pernyataan ke-15 pada penelitian ini yang berbunyi saya berkoordinasi dengan anggota lain terkait waktu dalam menyelesaikan pekerjaan bersama sebagai anggota organisasi kepemimpinan AIESEC in ONJ tahun 2021, diperoleh data bahwa masih tidak terdapat responden yang menjawab sangat tidak setuju. Di sisi lain diperoleh bahwa sebanyak satu orang responden dengan nilai persentase sebanyak 2,8% menjawab tidak setuju untuk pernyataan ini. Selanjutnya dapat dilihat bahwa sebanyak 29 orang atau setara dengan 80,6% dari total responden menjawab pernyataan ini dengan sangat setuju dan sisanya sebanyak 6 orang menjawab pernyataan ini dengan setuju. Selanjutnya, pernyataan ke-16 dalam penelitian ini mengenai saya menggunakan sumber daya organisasi kepemimpinan AIESEC in ONJ tahun 2021 dengan sebaik mungkin, diperoleh data bahwa terdapat satu orang dengan total persentase sebanyak 2,8% menjawab sangat tidak setuju. Selain itu, diperoleh data bahwa sebanyak satu orang atau sebanyak senilai 2,8% dari total responden menjawab pernyataan ini dengan tidak setuju. Di sisi lain, terdapat 9 responden dengan nilai persentase sebanyak 25% menjawab pernyataan ini dengan setuju. Selain itu, mayoritas responden menjawab pernyataan ini dengan sangat setuju sebanyak 25 orang atau setara dengan 69,4% dari total responden secara keseluruhan. Lalu selanjutnya, dari pernyataan ke-17 pada penelitian ini yang berbunyi, saya memaksimalkan penggunaan sumber daya organisasi yang ada dalam mencapai hasil terbaik untuk pekerjaan saya
dapat dilihat bahwa tidak terdapat responden yang menjawab sangat tidak setuju. Namun diperoleh bahwa terdapat satu responden dengan nilai persentase sebanyak 2,8% menjawab tidak setuju untuk pernyataan ini. Selanjutnya dapat dilihat bahwa sebanyak 29 orang atau 80,6% dari total responden menjawab pernyataan ini dengan sangat setuju, dan sisanya sebanyak 6 orang menjawab pernyataan ini dengan setuju bahwa mereka memaksimalkan penggunaan sumber daya organisasi yang ada dalam mencapai hasil yang terbaik dalam melakukan pekerjaan mereka. Untuk pernyataan yang ke-18 yang berbunyi, saya mampu bekerja tanpa adanya pengawasan dari tim leader saya sebagai anggota organisasi kepemimpinan ISEC INWNJ tahun 2021, diperoleh bahwa tidak ada responden yang menjawab pernyataan ini dengan baik, jawaban sangat tidak setuju, ataupun tidak setuju. Mayoritas responden menjawab pernyataan ini dengan sangat setuju, di mana terdapat 26 orang atau senilai 72,2% yang menjawab pernyataan ini dengan sangat setuju, sedangkan sisanya 10 orang menjawab setuju bahwa mereka mampu bekerja tanpa adanya pengawasan dari pimpinan mereka sebagai anggota organisasi kepemimpinan ISEC INWNJ tahun 2021. Lalu pernyataan yang ke-19 dalam penelitian ini yang berbunyi, saya turut serta menjaga harga diri dan kehormatan di antara anggota organisasi kepemimpinan ISEC INWNJ tahun 2021. Dapat diketahui dari tabel di atas bahwa tidak terdapat responden yang menjawab sangat tidak setuju dan tidak setuju untuk pernyataan ini. Namun mayoritas responden menjawab pernyataan ini dengan sangat setuju, di mana terdapat total 30 orang yang menjawab sangat setuju. Sisanya sebanyak 6 orang atau sebanyak 16,7% dari total responden menjawab setuju bahwa anggota organisasi ISEC INWNJ turut menjaga harga diri dan kehormatan mereka di antara anggota organisasi yang lain. Selanjutnya, untuk pernyataan ke-20 terkait saya turut serta menjaga nama baik saya di antara anggota organisasi kepemimpinan ISEC INWNJ, dapat dilihat bahwa tidak terdapat responden yang menjawab sangat tidak setuju, namun diperoleh bahwa terdapat satu responden dengan nilai persentase sebanyak 2,8% menjawab tidak setuju untuk pernyataan ini. Selanjutnya dapat dilihat bahwa sebanyak 25 orang atau 69,4% dari total responden menjawab pernyataan ini dengan sangat setuju, dan sisanya sebanyak 10 orang atau sebanyak 27,8% dari total responden menjawab setuju bahwa mereka turut menjaga nama baik mereka di antara anggota organisasi kepemimpinan ISEC INWNJ tahun 2021. Selanjutnya untuk pernyataan yang terakhir dari penelitian ini yaitu pernyataan ke-21 yang berbunyi, saya aktif bekerja sama dengan seluruh anggota organisasi kepemimpinan ISEC INWNJ. Dapat dilihat bahwa tidak terdapat responden yang menjawab pernyataan ini dengan sangat tidak setuju. Namun diketahui bahwa sebanyak 2 orang atau 5,6% responden dalam penelitian ini menjawab pernyataan ini dengan tidak setuju. Meskipun begitu, mayoritas responden menjawab pernyataan ini dengan sangat setuju, di mana total responden yang menjawab sebanyak 29 orang atau senilai 80,6% dari total keseluruhan respondennya. Sisanya sebanyak 5 orang atau senilai dengan 13,9% responden dalam penelitian ini menjawab pernyataan ini dengan setuju. Selanjutnya yaitu analisis korelasi persen. Analisis korelasi persen dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat atau tidak terdapat korelasi atau hubungan antara variabel X yaitu iklim komunikasi organisasi dengan variabel Y yaitu kinerja anggota pada organisasi kepemimpinan ISEC INWNJ. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan perhitungan korelasi persen agar mempermudah peneliti. Korelasi persen digunakan dengan tujuan untuk mengetahui apakah variabel-variabel dalam penelitian ini memiliki hubungan satu sama lain. Hasil uji pada tabel di atas menunjukkan bahwa nilai koefisien korelasi antara iklim komunikasi organisasi dengan kinerja anggota organisasi pada organisasi kepemimpinan ISEC INWNJ sebesar 0,519. Nilai koefisien korelasi itu ada pada antara min 1 sampai 1, di mana jika nilai E tersebut lebih besar dari 0, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan linier yang positif terhadap kedua variabel yang diuji.
Dari hasil uji tersebut dapat diketahui bahwa nilai R pada koefisien korelasi persen penelitian ini sebesar 0,519 dan nilai R tersebut lebih besar dari 0. Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan positif yang linier antara variabel iklim komunikasi organisasi dengan kinerja anggota pada penelitian ini. Selanjutnya yaitu analisis regresi. Dalam penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara variabel-variabel dalam penelitian ini. Adapun variabel-variabel yang diuji pengaruhnya dalam penelitian ini yaitu variabel X, yaitu iklim komunikasi organisasi, terhadap variabel Y, yaitu kinerja anggota organisasi. Uji regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji regresi linear sederhana dengan menggunakan program SPSS 25 agar mempermudah penelitian. Analisis regresi dalam penelitian ini dilakukan sebagai langkah dalam membuktikan hipotesis riset penelitian ini. Adapun hipotesis riset dalam penelitian ini sebagai berikut, yaitu HO, di mana tidak terdapat pengaruh pada iklim komunikasi organisasi kepemimpinan AIESEC-NUNJ terhadap kinerja anggota organisasi kepemimpinan AIESEC-NUNJ, dan HA, yaitu terdapat pengaruh pada iklim komunikasi organisasi kepemimpinan AIESEC-NUNJ terhadap kinerja anggota organisasi kepemimpinan AIESEC-NUNJ tahun 2021. Dari tabel berikut dapat diperoleh yaitu bentuk persamaan regresi linear sederhananya, yaitu Y aksen sama dengan 2,198 ditambah 0,418X. Dari persamaan tersebut diperoleh nilai konstannya sebesar 2,198 yang mana menandakan apabila tidak ada iklim komunikasi organisasi pada organisasi kepemimpinan AIESEC-NUNJ pada tahun 2021, maka nilai kinerja dari anggotanya akan sebesar 2,198. Selain itu, nilai signifikan iklim komunikasi organisasi kepemimpinan AIESEC-NUNJ dari hasil uji regresinya sebesar 0,000 yang berada di bawah 0,005. Maka dapat disimpulkan HO ditolak dan HA diterima dalam penelitian ini, yang artinya terdapat pengaruh pada iklim komunikasi organisasi kepemimpinan AIESEC-NUNJ terhadap kinerja anggota organisasi kepemimpinan AIESEC-NUNJ tahun 2021. Selanjutnya, untuk mengetahui besarnya pengaruh iklim komunikasi organisasi terhadap kinerja anggota organisasi kepemimpinan AIESEC-NUNJ, diperoleh perhitungan pengolahan data menggunakan SPSS 25 sebagai berikut. Dari tabel tersebut, diketahui nilai R² dari hasil uji regresi tersebut sebesar 0,27 atau setara dengan 27%. Hal tersebut dapat diartikan bahwa iklim komunikasi organisasi pada organisasi kepemimpinan AIESEC-NUNJ tahun 2021 berpengaruh sebesar 27% terhadap kinerja anggota organisasi. Sedangkan sisanya yaitu sebesar 73% kinerja anggota organisasi kepemimpinan AIESEC-NUNJ dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar dari iklim komunikasi organisasi. Hal tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat banyak faktor lain yang mempengaruhi kinerja anggota pada organisasi kepemimpinan AIESEC-NUNJ tahun 2021. Berikut adalah daftar pustaka dalam penelitian ini. Sekian penjelasan pada penelitian ini terkait pengaruh iklim komunikasi terhadap kinerja anggota organisasi kepemimpinan AIESEC-NUNJ tahun 2021. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.